Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sana Najia TV dimanapun berada, kita basuh balik bersama Taufik Eldrian dan Buya Desman. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat Bang Taufik. Jadi kita alah lama nak sebut semua pemirsa Najia TV. Iya. Alhamdulillah pada hari ko kita sedang berada di Pantai Sasak. Nah, tapi walaupun backgroundnya indak pantai, Iya. tapi kita berada di tepi Pantai Sasak, itu arah ke Muaro, tepatnya di daerah Muaro Sasak. Jadi pemirsa Najia TV dimanapun berada, mungkin sore ko apa Buya ya, dek cuacanya Agak sejuk sejuk. Iya. Iya, panas sejuk Buya. Iya, sejuk alhamdulillah. Kemudian ditambah Pola ya kini hari Ahad, hari libur, hari santai ya nak Bang Taufik ya. jadi kalau di hari libur Buya, kalau di Sasak kita cari banyak enan pai apa namanya, pai rekreasi Sasak. Ya. Itu kebanyakan itu kalau kita cari banyak dari nan muda-muda Buya. Iya. Dari nan terutama muda-muda ya, untuk yang orang tua ada juga, tapi kebanyakan Ya. Mayoritas atau aglabiah gitu ya, kebanyakannya anak kebanyakan dari anak muda. muda istilahnya muda-mudi ya. Muda-mudi ya. Jadi kita cari memang banyak anak muda yang istilahnya datang ke, jadi ke semode ala bantu gaya hidup ya. Iya. Gaya hidup dari anak muda, ya mungkin itulah ala hampir menyeluruh nak ya. So di masukan apa di anak-anak muda memang ini salah satu hobinya tuh ya memang ya mencari ya teman-teman ya. Rancak Tempat wisata ya kan, indah ya. Sambil tadabur alam di sana. Tadabur alam. Iya. Nah, mungkin pada kesempatan hari ko ya, kita mungkin agak segete apa ya, berbincang mengenai masa muda ko ya. Ya awaklah masa muda dulu. Masa muda ya. Lah pernah melalui masa muda. Pernah melalui masa muda ya. Nah, apanya kalau kini muda apa, tua lun muda terlampau. Ada istilah ya. Tua lun muda terlampau. Iya. Lah kita lewati masa muda tu. Bahasa bananya kita tu masih masa muda yang kini. Kalau tentu kita apa namanya, kita ingin memberikan pesan moral pula untuk anak muda-muda. Ya, Bang Taufik, ko pembahasannya memang agak angin lah, agak menarik betul, ya kan. Artinya cek Bang Taufik tadi di mana tampe yang ada tampe wisata, ya kan. Baik itu baik di tepi pantai, ya kan, tapi danau, di gunung, ya kan, di ngarai, ya kan, atau tempat wisata lah ya, di taman bunga, ya kan. Sebenarnya itu kan hukum asalnya boleh ya kan, artinya kita menikmati ciptaan Allah tuh. Iya, kan? betul ya. Dan bahkan salah satu kita disuruh untuk mentadaburi alam ko, refreshing ya kan. Pernahnya kita kaji masalah healing ya dah, menyejukkan hati kita ya. Artinya setelah panek awak bakarajo mungkin 5 atau 6 hari seminggu ya kan. Jadi hari Ahad ko dipakai untuk berkeluarga ya kan, tampil wisata. Iko disuruh gitu, artinya refresh lah kan, artinya penyegaran ya kan lah, panek kerajo ya kan. Nah, di ada waktu rehat ya kan. Ko waktu kebetulan waktu libur kita adalah hari Ahad. Hari Ahad. Ya, hari Sabtu Ahad 2 hari ya kan, ada yang 2 hari. Nah, jadi fenomenanya kini memang dah jadi rahasia umum lah ya. Artinya tampek-tampek itu ada sebahagian oknum anak muda-muda gitu anak mudi-mudi ya kan. Iya, betul. Sebenarnya kan kalau laba keluarga kan dah tampek itu. Cuman ada seketik anak muda gitu yang artinya mengambil kesempatan lo di situ. Betul. Sementara ini alun apa alun pas lah, alun cocok lah sebenarnya. Ini kan kalau nyopai jo kawan-kawannya ya kan. Iya. Atau pai jo keluarga tak ada masalah. Ada masalah. Iko pai jo pasangan yang alun sah kan itu tapi kan. Ya kan.
tentu ya itu mencilok-cilok istilahnya nak waktu itu kan. Izin ke maknya kagak pergi beraja mak ya kan, atau pergi ke rumah kawan ya kan, atau belajar kelompok, atau pergi ke pantai sasak. Boleh sasak. Jadi sebenarnya itu apa masa muda ko, mang kita dah lewat di masa muda itu. Di masa muda ko mang masa yang indah waktu itu, masa-masa yang indah yang dan di situ suatu kehidupan ya kan, asyababu wal hayah itu ada ungkapan masa muda itulah yang kehidupan itu kan. Jadi awak jangan dulu katu-katu yang tersebar di sebagian kalangan. Itu tahikokah pameo ko ataukah apa namanya itu atau slogan-slogan saja. Iya, Aduh tersebar lo kadang-kadang di kalangan kita ko Bang Taufik. Ya. Ketek di Manjo. Ketek di Manjo. Apa istilahnya kecil di manja ya, remaja poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gini kok. Ketek di manjo-manjo, remaja poya-poya, tua kaya rayo, mati masuk surga. Akan lama tuh. Artinya lah di jauh sadar itu ya kan. Jadi poya-poya. Jadi masa muda harus dihabiskan dengan poya-poya. Itu istilahnya apa namanya itu Bu ya? Semacam apa lo nampaknya dan anak muda nak yang ya habiskan masa mudanya. Gitu. Jadi habiskan masa muda kok sebetulnya kita tentu harus sesuai dengan agama awak ya, di falsafah gitu ya. Kan? Betul. Artinya agama kita kan ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Ya kan? Kalau tentu ada tuntunannya ya. Maksudnya untuk maisi masa muda. Kalau mulai tadi itu kan indah apa tiba ya. Iya, itu. Istilahnya itu mungkin ya, lebih banyak orang-orang yang di luar nagari lah yang baik model itu kan. Artinya masa mudanya di baik poya-poya, lah tuanya inyo kaya rayo. Tapi keinginannya tetap ingin masuk surga. Jadi poya-poya aku nanti itu tuh melanggar syariat. Melanggar syariat betul. Itu yang contoh tadi itu. Pai berdua-dua ya kan. Padahal berdua-dua tadi ditampik walaupun tampik alis yang bolong tapi berdua-dua itulah khalwat namanya. Iya. La yakhluwanna ar-rajula bimra'atin illa thalisuma syaitan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Janganlah bersunyi-sunyian bersepi-sepian seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali yang ketiga itulah setan. Nah, itu tuh yang mengajak mereka. Iya. Kok yang jadi babayo apa lah ditampik yang galok ya kan, ditampik sunyi kan, ditampik nan tarang silah berani duduk di Bang Taufik kan, apa lagi nado yang mencari kan. Jadi kok salah satu yang akan merontokkan nilai iman awak. Itu nasi muda lah tiba ya. Apa tibunya nasihat. Jadi pernah suatu. Jadi tentu kita balian kembali ke agama kita, tentu Rasulullah sebagai nabi kekasih kita, ku paling sayang kawan. Nabi ku pahamnya dengan situasi nak muda awak, ya kan? Pahamnya. Iya. Baca rohnya solusinya. Jadi satu ketika Ibnu Umar ketika itu masih berumur 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun itu kan masuk SD itu. SMP itu nah. SMP lah ya. SMP lah tuh. Ditapuknya dah punggungnya sekali, ada pundaknya Ibnu Umar. Kecil Rasulullah SAW kayaknya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Itu kan kecil Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Hai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini adalah seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Aku kan dalam mana ya wak di dunia kok seperti orang asing. Orang asing kok keterasingan awak di sebuah negeri ya kan. Tentu tidak itu kampung awak. Dan lebih apa lagi dimisalkan oleh Rasulullah SAW, kalau orang asing itu masih bisa tinggal di negara orang lain, tak? Iya betul. Masih tinggal bisa ya. Au abiris sabil atau pengembara. Kalau pengembara itu tentu tidak ada tujuan akhirnya tentu sebuah negeri yang tuju kan. Ini jalan. Jalan terus. Kadang mungkin latih panek bataduh di bawah pohon, ya kan, di bawah terik, mungkin berjalan istirahat sebentar, ya kan. Iya. Setelah itu tentunya melanjutkan perjalanan. Itu permisalan yang diagihan dari Rasulullah SAW, ya kan.
Bagaimana seorang pengembara itu pastinya akan menuju tujuan yang nyetuju tadi. Artinya nasihat itu diberikan ke anak muda yang masih belia, tibunya belia kan. Artinya Nabi SAW menyampaikan nasihat itu ya. Betul. Jadi sebetulnya awak jangan terlalu panjang angangan, ya kan? Orang yang pengembara tadi tentu harus tahunya tujuan hidup itu, tujuan perjalanan itu tentu harus tahu, ya kan? Nah, terkadang di siko tidak tahu dengan hakikatnya perjalanan tadi, sehingga dia tertipu, ya kan? Artinya apa? Ndak sampai dengan tujuan tadi, ndak lurus niatnya kan, tentu ndak sampainya ke tujuan tadi, ya. Jadi sebenarnya tujuan kita itu adalah negeri akhirat. Negeri akhirat dan sampai kita berkunjung tadi, tempat akhir dari perjalanan kita tadi. Berarti masuk muda, masuk tua itu berarti perjalanan. Perjalanan itu. Nah, suatu ketika Nabi kecian lo dalam sebuah hadis itu, mali wa mali dunya ma'ana fi dunya illa karaki bistazalla tahta syajarah thumma roha wa tarakaha, ya kan? Tidaklah apa peduliku dengan dunia, tidaklah aku tinggal dunia, melainkan seperti musafir yang berteduh di sebatang pohon, ya kan? Dan beristirahat, lalu musafir tersebut meninggalkannya. Nah, itu. Nah, jadi itu Taufik, ya kan? Jadi ibaratkan seorang musafir yang berteduh di sebatang pohon, mau tak maunya akan melanjutkan perjalanan tadi. Iya, betul. Nah, itu. Itu permisalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Akan ditinggalkannya tuh pohon tadi. Kok permisalannya disampaikan dari Rasulullah SAW itu ke anak muda. Perumpamaan itu, ya. Itu kan nasihat yang indah tuh kepada Ibnu Umar yang itu. Umur 12 tahun itu nasihat dari Rasulullah SAW itu. Artinya apa? Itu supaya anak muda kok harus tahu tujuan hidup iko kan itu. Berarti hidup iko ndak harus namanya itu ya. Akan ada perjalanan jauh dan kita sangku iku musuh muduku yang harus dihabiskan pura-poya huru-hura dengan perbuatan maksiat. Berarti berlawanan dengan yang tadi itu, ya? Tentu iya berlawanan. Iko kece Rasulullah. Iya, betul. Iko kece lah aslah. Nah, ada sulusul. Tak sia-sia kece. Entah syaitan lo kece. Orang poya rupanya meninggal dunia. Betapa banyak. Masya Allah. Ada kata pepatah orang kita kok mumbang jatuh, kelapo jatuh, dayang-dayang pun jatuh. Itu. Anak muda bayi bisa mati, anak remaja bisa meninggal, orang tua bisa meninggal, ya kan itu. Ya, itu Bang Taufik ya. Artinya seorang remaja itu harus tahu tujuan hakikat hidupnya di dunia kok diciptakan oleh Allah untuk apa, ya kan? Jadi masuk perjalanan waktu itu, sekarang kini kan awak lah remaja itu, ya kan. Nah, jadi masa remaja aku harusnya kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Berarti di masuk remaja kok, dia atau di masuk muda lah tibunya nak. Berarti dihakikatkan dengan perjalanan tadi. Yang musafir. Berarti yang harus ditekankan amaisi dalam perjalanan tadi yang muda kok berarti ya. Artinya nyu kan harus nyu tahu mau tak mau nyu akan berangkat dari pohon tadi. Masuk muda itu akan nyetinggan, ya enggak? Masuk muda itu akan nyetinggan dan nyu akan beralih ke masa tua. Masa dewasa dan masa tua. Nah, kalau ini di masa muda tadi tidak manfaatkan dengan yang positif, ya kan? Aku nanti akan kita kaji berdampak kepada masa tua ini nanti. Gitu kan? Jadi suatu ketika sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin menantu Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, ya. Suami dari Fatimah radhiyallahu taala anha, menantu Nabi, ya kan, saudara Nabi. Keceknya kepada kita dan itu ada sejarahnya jadi perenungan bagi kita. Terutama bagi kita anak-anak muda, ya kan. Kecil Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan, wartahalatil akhiratu muqbilatan, walikulli wahidin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma amalun wala hisab, ya, wa ghadan hisabun wala amal. Aku perkataan yang harus dicatat seharusnya. Perkataan yang kita hafalkan, perkataan Ali bin Abi Thalib kok. Bagi Ali bin Abi Thalib, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat mendekat.
Di kecil Ali bin Abi Thalib ko dalam maknanya seperti itu kan. Bah kecil Ali bin Abi Thalib, dunia itu akan pergi menjauh. Ya. Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini akan pergi menjauh. Artinya dunia itu akan semakin kita tinggalkan, akan jauh dari gitu. Sementara akhirat itu akan datang. Karena awak akan mengharapkan akhirat itu mendekat, ya kan? Nah, jadi dunia dan akhirat kau memiliki anak. Memiliki anak itu maksudnya apa? Memiliki orangnya. Jadi jadilah kamu itu anak akhirat, kun ya abnail akhirah. Jadilah kamu itu anak akhirat. Jangan jadi anak dunia, budak dunia. Itu kan. Karena kece Ali itu fa innal yaum amalun wala hisab. Karena sekarang ini dunia itu amal saja, enggak ada hisab. Sementara nanti di akhirat hisabun wal amal. Hari hisab enggak ada lagi bisa beramal. Itu kan dalam mana. Jadi dunia kita akan kita tinggalkan, ya kan? Masa remaja itu akan kita habiskan, ya kan? Masa dewasa kita akan tinggalkan juga, masa tua itu akan kita tinggalkan dan awak akan masuk akhirat. Maka di dunia kau kini awak jadi dunia dan akhirat itu memiliki anak, ya kan? Memiliki orang pelaku. Jadi walaupun kita kini sedang di atas dunia, tapi awak itu adalah abnaul akhirah. Iya. Apa tujuan kita itu seperti Safar tadi adalah tujuan awak tuh orang akhirat bukan orang dunia, awak itu kan. Iya. Jadi awak memang menganggap sebagai orang akhirat. Tapi awak kini sedang di dunia. Akan beda tidak? Iya. Kalau orang dunia tentu ikut serugonya. Itu yang poya-poya tadi. Balik kita ke orang kafir, emang kata Rasulullah SAW itu dunia jannatul lil kafir wa sijnul lil mu'min. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dunia aku adalah sarugo bagi orang kafir, neraka bagi orang mukmin. Apa itu? Itu jadi kenapa dunia aku kalau orang kafir itu mana ada nih halal haram lantung sebenarnya. Nggak ada yang istilahnya. Makanya itu berarti kaidah poya-poya itu. Itu poya itu habis-habis tuh ya. Teraso dilakukan. Cobalah. Lama narkoba disok, kan? Seluruh yang kaki ampe. Itu kan. Jadi habiskan ya. Teraso, ndak ada lem banteng di sok, ya baygon diminum, itu kan lah. Iko nyelakukan sadonya, ya kan? Itu tertipu. Jadi awak masih masuk muda tu ya. Jadi untuk generasi muda kita. Jadi apa? Apa? Bagus pertanyaan Bang Taufik tadi. Apa sebenarnya yang kita lakukan untuk masuk muda? Iya. Ya kan? Jadi balik kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu anak pamannya Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masuk mudamu sebelum datang masuk haram, masuk tua, masuk pikun. Itu. Wasihatika qabla saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu, ya kan? Wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang kefakiranmu. Wa faraghika qabla suglika, dan kelapanganmu sebelum datang masa sempitmu. Dan hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang masa mati. Itu pelihara 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi itu nasihat Rasulullah SAW. Syababaka qabla haramik. Yang pertama kita kan sedang syabab, pemuda, remaja. Jadi masa remaja kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi awak memperbanyak amal soleh. Jadi kini istilahnya Bang Taufik, kita bersyukur kini alhamdulillah anak-anak remaja kita kini ya kan di sampingnya ya banyak godaan kawan-kawannya ya kan, yang sama lingkungan ya kan. Tapi ada pemuda-pemuda kita yang soleh ya kan, pemuda yang taat kepada Allah. Ini ndak tertarik dengan glamornya kehidupan anak muda kini itu. Itu yang anak muda yang dilindungi oleh Allah SWT. Barangkali tahu dengan
apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yuzillumullahu yauma la dhilla illa zilluh, kata Rasulullah. 7 golongan yang dilindungi, dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat tu, di mana tidak ada perlindungan kecuali naungan Allah. Kecuali naungan Allah. Ya, salah satunya adalah asyabun nasya'a fi ibadatillah. Salah satu golongan yang 7 itu adalah pemuda yang tumbuh hidup dalam beribadah kepada Allah. Jadi kini Bang Taufik, kecuali anak muda yang soleh, jemaah ngaji, datang waktu 5 waktu sholat, ya kan. Nyoba pada remaja aja, tapi ya itu yang hijrah, pemuda hijrah ini ya kan. Iya, Mas. Tapi sebagian aku lah kaji salah lo kau nyai. Ada anak-anak muda itu yang rajin ke masjid sholat, sasek lo kecilnya. Sementara ada remaja yang baik kabar, baik itu segala macam, tapi kau ada ujian itu. Itu yang harus kita contoh. Orang tua kita tentu merasa senang, anaknya yang patuh, ya enggak? Rajin sholat, hormat kepada kedua orang tuanya, mengaji, ya santun, tutur katanya lamah lembut. Ya. Kan ikut kan. Jadi tentu tidak sembarang pemuda lo yang apa tuh. Itu ada kan. faktor-faktornya. Faktor-faktornya tentu yang pertama hidayah. Ya kan? Iya. Hidayahku ada 2, ada hidayah taufik, ada hidayatul bayan wal irsyad. Kalau hidayah taufik itu datang dari Allah, Allah akan memberikan hidayahku kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi untuk menuju hidayah taufik tadi, ada salah satu jalannya itu hidayatul bayan, wal irsyad. Rajin mendengar ilmu pengajian. Jadi mungkin, jadi kini kan apalagi kini zaman terbuka ke Bang Taufik, ya enggak? Konten-konten, ya kan? Hijrah, ya enggak? Ilmu agama kan telah tersebar gini. Ya. Jadi yang pemuda yang apa kok mungkin di sisi kawan yang ada yang mencari konten yang tidak sehat, ini mencari konten sehat. Dapat je hidayah di situ. Iya. Kan teknologi kan ibarat 2 mata pisau. Apalagi kan ilmu pengetahuan teknologi kini itu kan seperti 2 mata pisau. Iya, bisa digunakan untuk elok, bisa digunakan untuk buruk. Ya kan? Jadi kalau pemuda yang lurus hatinya, hanif tadi, itulah yang dapat petunjuk dari Allah. Kan senang waktu yang cari tadi yang apa tadi yang jadi salah satu juga tentu peran orang tua. Ya kan, peran orang tua, peran lingkungan, ya kan? Arahkan anak awak tu memang kepada agama, ya kan? Walaupun anak kita kok di sekolah agama, sekolah umum, ya kan, ya harus diberikan dia pengajaran, nasihat-nasihat yang indah, seperti nasihat Luqman kepada anak itu, gitu, pengajaran. Anak awak tu harus diajarkan bagaimana tauhid, ya kan, ajarnya sholat, ya kan, ajarnya cara beribadah, puasa segala macam. Nasihat. Jadi yang muda-muda tentunya deknya nasihatnya sebagai musafir tadi ya, sebagai pengembara tadi itu. Ya. Tentu ini pasti akan melewati masuk itu tadi. Masuk itu pase itu tadi. Iya. Mudah awal lah lewat aku. Awal lah lewat kok. Tapi yang tua kan. Lewat masuk muda tu. Iya betul ya. Jadi tadi kan ada 5 kepada Rasulullah, ya enggak? Kita ringkas saja lah Bang Taufik. Iya. Jadi sehatmu sebelum masa datang sakit. Awak sehat kini kuah, ya. Diberi di Allah kesehatan, awak tentu awak. Alhamdulillah. Nikmat sehat itu terasa waktu awak sakit, enggak? Kalau sehat kuah ada orang mantap pun Bang Taufik, makanannya. Tapi kalau sakit banyak tibu. Tibu lama-lama tibu ya. Roti segala macam yang lama tibu. Tapi selera dah boleh. Yang makan yang menjaga. Makan yang menjaga. Apalagi kalau sakit enggak? Iya. Daging hafal daging buah-buahan yang lama-lama, ya kan? Jadi ngasuh sehat itu pergunakan. Tentu gunakan untuk dia beribadah kepada Allah. Artinya masuk sakit itu pasti setiap orang itu pasti orang sakit itu kan tiba masuknya. Iya. Jangan sangku waktu ini sehat-sehat itu suatu ketika pasti sakit, ya kan. Jadi itu. Kemudian gina kakobla fakir yang ketiga. Kekayaan awak saya diberi oleh Allah kelapangan kini, ya kan? Diberi kelebihan rezeki dari Allah, berlebih rezeki awak itu, gunakan rezeki amal tadi, harta tadi, infakkan, ya kan, di jalan Allah. Iya, betul. Bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu pembangunan pesantren, ya kan, bantu masjid, bantu agama Allah, gua. Walaupun Rp1.000 tapi ikhlas kau Bang Taufik, kau bisa menyelamatkan awak, kan? Sedekah, ya kan. Iya, masya Allah. Tapi nanti suatu ketika awak tu nak doleh habis kekayaan tadi kan. Tibo lo masuk ya. Tibo lo masuk. Kalau tibo masuk tu Bang Taufik ya tak. Rp1.000 nak ada di saku. Pernah kita mengalami itu. Di kaca kecil itu tahu kecil tak? Tabungan tu. Nak doleh isi.
Kalau anak kini celah rekening. Celah rekening, ibu rekening nol atau saldo 5.000 tidak bisa ditarik dah kan. Jadi waktu kita dari di Rasaki itu sampai aku kan bersyukur Allah ada yang kimpan kita. Itu kepada. Jadi karena waktu kayu gini awak nak kayu selamanya. Betapa banyak orang yang kayu jatuh bangkrut, ya kan? Habis aduhnya kekayaan tadi. Betul, ya. Jadi kalau yang sedekah mana kosa sedekatin min mal kata Rasulullah, tidaklah berkurang harta yang kita sedekahkan itu. Jadi pada hakikatnya sedekah yang kita keluarkan itu adalah akan menambah terus. Itu harta beda aja prinsipnya sebelah orang sebelah tuh. Kalau orang tuh kan enggak dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Kalau Islam enggak, prinsip Islam enggak. Semakin awak berinfak banyak dapat, itu semakin Allah akan lipat gandakan. Itu yang tidak sesuai prinsip ekonomi kita orang luar. Itu untuk ya. Kemudian faragika qabla sughlika, masuk lapang, ya kan? Ingat masuk lapang tuh. Ini kan masuk lapang tuh pegunungan awan lapang tuh. Yang bermanfaat tontonlah. HP kini manfaatkan HP itu waktu yang lapang tuh untuk menambah ilmu, menambah informasi, ya kan? Dia nonton TV, tonton yang bermanfaat, ya kan? Baca kitab, baca Al-Quran, lapang untuk menambah ilmu. Untuk menambah ilmu. Kini awak, kadang-kadang kita pemuda remaja, waktu lapang yang banyak, silah itu, lapang waktu itu, ya kan itu. Jadi sehingga lapangan tadi nyoba untuk lakukan hal-hal yang, ya masa muda memang yang banyak lapang waktu gitu. Itu. Jadi ingat masuk sibuk tu akan tiba, ya kan? Masuk dah ada udah bisa lah. Tu alami tu. Makanya kalau acilian anak muda kini ya, dek saking lapangnya waktunya, banyak waktunya yang lapang kok. Itu yang main game ya kan, yang memanfaatkan diri habis di luar apa kan. Sehingga boleh kata Bang Taufik, yang 24 jam habis untuk main game ya. Betul. Kalau dulu kan gadget kok enak. Habis paket. Ya, paket. Kini ada dulu untung seketik ada berkembang lato gini. Oh iya. Lah booming gitu. Ganti je lato. Lah ganti lato. Sehingga tua gadang ketek, tua muda ya kan. Iya. Lah main lato ya kan. Tapi artinya agak kurang seketik paket tu ya kan. Ada anak ya tak. Tapi kau sebentar aja lalu kan. Itu. Jadi yang terakhir kata Rasulullah kalimu itu adalah hayatuka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Aku kita latih dunia sudah hidup kini. Latih mati itu anak dulu. Itu penyesalanku nanti. Masuk muda, masuk sehat, ya kan? Masuk lapang, masuk kayu, masuk hidup itu nanti kita rasakan manfaat yang kalimu itu apabila lah dicabui di Allah dari itu baru terasa. Muda. Lah tua kini baru terkena. Kalau muda dulu kau mengaji. Lah tu kan buat terasa hilang, ya kan? Kau mengaji dulu kalau mengaji dulu apa atau mengaji sekolah di pesantren atau banyak yang menyasar untuk itu. Kalau lah sekolah dulu nak mereka ada ya kan itu. Banyak tapi habis kini lah masuklah dah dulu. Kan tiba. Kalau sakit latak-latak di rumah sakit. Ya kan? Lah tua awak lapo lah sakit. Baru terasa sehat tadi. Kalau jadi itu penyesalan. Sehat go kam saji wa go itu. Lah jatuh miskin lah terkena kayu deh. Itu terasunya gadangnya waktu kayu apa tuh ya kan. Apalagi awak mati. Lah sampai dalam kubur tu baru menyasar nanti. Ya Allah, baliklah ke dunia walaupun 1 minit ya Allah, aku untuk beribadah sujud kepada Nabi bisa. Aku kan nasihat indah dari Rasulullah kepada kita gitu. Ya. Jadi makanya siapa Bang Taufik ya kan Ali Al-Munawi rahimahullah atau ulama besar mengomentari kecil Rasulullah apa kecil beliau tentang hadis yang tadi hadis yang 5 tadi. Fa hadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Aku kecil Al-Munawi. 5 hal koko waktu muda ya kan masa sehat, luang, masuk kayu dan waktu ketika dan waktu kita hidup tu barulah terasa manfaatnya kalau lah hilang tadi. Itu seperti yang kita sampaikan tadi. Itu kecil ilmu pengetahuan. Jadi itu Bang Taufik ya. Lah habis masuk tu, lah lewat masuk muda. Lah lewat masuk muda itu. Baru terasa awak itu ingin beraja, ingin ingin balik muda lah tiba ya kan. Itu. Jadilah hilang ya kan masuk.
Jadi berarti kalau mode itu Buya, berarti di masa muda kok kalau Taufik saya lihat Buya ya, maksudnya dari apa yang Buya sampaikan tadi. Berarti kok dapat memang beraja ilmu agama di masa muda kok kalau nampak ada apa yang memang di situ kunci Bang Taufik. Kalau lah beraja agama gitu dari kete, ya kan. Kok lari nas telan nas kete. Iya. Lai pegangan itu ya. Artinya Masa balik je boleh iya. tahu. Tekanannya boleh. Ini pernah beraja agama. Maka dahulu mudo-mudo anak Minang, anak kita dia apa kok di surau. Kini kan alhamdulillah kita di Sumatera Barat kanlah bersyukur seharusnya Bang Taufik. Kecik Buya kita gubernurnya dah. Salah satu keistimewaan kita terbit undang-undang negara kok. Di lembaran negara pasal 7 undang-undang nomor 7 balik tahun 2022. Ya. Itu tentang adat basandi syarak basandi kitabullah kalau jadi undang-undang. Salah satu kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Adekku betul-betul bersandikan kitabullah, syarak agama Islam. Iya, betul. Kitabullah itu Al-Quran. Jadi itu pemuda-pemuda kita, harusnya baliklah ke surau. Ya kan? Mengaji juga ya, katanya. Iya. Mendalami ilmu agama. Jadi boleh awak belajar tentang dunia kau setinggi-tingginya, tapi ilmu agama kau wajib. Aku yang membentangi anak remaja aku. Kalau anak muda kau dididik dengan agama, ini akan ada rasa takut, khauf tadi kepada Allah, ya kan? Karena ikidah kau gue. Itu dasarnya ya. Ini ingin mengambil suatu hak orang lain, dibuat iko kok salah dalam agama. Melakukan iko kuah akibatnya kuah. Nah, itu ada rambu-rambu. Rambu-rambu itu adalah agama gitu. Jadi baliklah artinya kita nasihat ke pasan Buya kau betul. Iya betul. Artinya ke anak muda kita jangan nabihkan umur tadi dalam hal-hal yang merusak gitu nanti. Kau sebuah lagi kita mengutip firman Allah dalam surah Ar-Rum Ar-Rum ayat 54 Allah katakan itu untuk kita renungkan bersama-sama kuat pemuda anak-anak remaja harapan kita sadonya kecil Allah Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Itu kecil Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Tapi perjalanan hidup manusia gitu. Ditambah ke waktunya maksudnya bagus. Aku kita cari tentu kita cari tafsirnya. Iya. Kecil Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kecil Allah. Iko Allah menceritakan fase kehidupan manusia ko. Ya. Ada fase awal, ya kan? Allah ciptakan tahap demi tahap. Awalnya kita diciptakan oleh Allah nenek moyang kita Adam dari tanah, ya kan? Iya betul. Kemudian diciptakan dari saripati dari air mani, ya kan? Itu fase kehidupan kita kok ada yang fase diciptakan oleh Allah awalnya dari tanah, ya kan? Lalu berpindah ke fase nutfah, beralih ke fase alaqah segumpal darah, lalu fase mudghah daging segumpal daging, lalu berubah menjadi tulang yang dibadut daging, setelah itu ditiupkan oleh Allah ruh, ya kan? Kemudian dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah. Siapa baga waktu bayi. Iya. Pasti yang keluar pertama tu nyaman nangis, ya kan? Lama. Nggak ada punya kekuatan daya pupayo tu. Cuma menangis bisa. Bisa menangis misalnya. Kalau nak minum menangis, ya kan? Maka disusun dia ibu awak, ya tak? Memakai pakaian ada yang bayi yang langsung market Sarawak sudah lahir. Market Sarawak sudah jatuh tu. Menutupi auratnya tidak bisa, ya kan? Lama, butuh itulah kasih sayang orang tua kita, umak kita, abah, ayah kita, dipelihara awak. Sehingga awak tumbuh, ya kan? Setelah itu menjadi anak-anak, ya dari anak-anak remaja. Ini di remaja,
Sudah remaja syabab, pemuda. Kan lah kuat itu lah. Kuat. Oh, kuat. Sampai sekian Masih tahun. muda lah. Ya kan lah. Sampai umur 45 tahun, 50, mulai lah. Saudara itu kan lah mendata tuh. 35, 45 dah mendata tuh. Sampai 50, 60. Menurun ya? Menurun ya. Lamah lah kan itu. Alah uban, tumbuh uban. Kalau lah tumbuh uban ku lah tandu-tandu tuh. Jangan mudu. Itu lamah ya. Aku kalau kecermati kan lah. Jadi kalau cilek grafik itu ya, Iya. mau diaput ya, dari tahun naik Katanya mendata, ya. hasil itu turun lagi. Kamu aja pesawat itu. Iya, Iya betul. Ya. pesawat itu take off-nya kan. Iya, betul. Iya, kalau take off, lah teh. Berarti Di ketinggian 3.000 tahun buka kaki lah data landai. Itulah tuh masuk mudo tadi ko. Di awak Ya, sadua. wak sadua lah. Kecak langan bak langan, kecek bati bak bati. Istilah itu. Dado di muka tu lado lawan awak sadua. Aku. Ya kan. Lakuan lah sadulanya kan. Tapi ingat suatu kita apa? Turun lah. Tiba bak kecek apa tu pesawat landing position. Kalau landing position kan artinya langsung landing lah dulu. Tu landing lah lamah. Lah sampai landing baranti lo nyaw. Jadi ingat itu karena siapa pesawat nanti itu nak kan selama nanti. Bana lamanya nanti pesawat tu. Keturun je. Itu permisalan yang rancak dia di Allah. Jadi karena itu. Itu dalam makna tu ya. Itulah pada anak muda kita, adik-adik kamanakan kita sadonyo nang mendangan kita ko Topik. Iya. Renung lah ya. Kerajaan ini tidak tu jangan lakukan. Pernah aja dulu gitu ya. Mambiak barang orang lain. Iya, betul. Kok layak ayam orang jadi goreng langsung gitu. Tanya dulu. Untuk 5 mani orang jadi ambil je itu langsung. Ada yang punya ya kan. Iya. Jadi masuk tobat awak ya kan. Jadi manfaatkanlah waktu muda tadi ya kan. Artinya insapi balik ada menghafal. Jadi para ulama dulu tu memang waktu anak-anak kau di usia remaja itulah waktu yang produktif untuk menghafal. Berarti ulama kita Imam Syafi'i umur 7 tahun lah hafal Quran ya kan. Para ulama tu ratu-ratu umur 7 12 tahun lah hafal Quran 30 juz. Berarti dari muda lah nampak tu ya. Ndak ujuk-ujuk lah tua jadi ulama dah lah. Awak juz 30 aja enggak ada apa kan. Jadi kini kita artinya supaya dicermati kok ya kan. Nasihat kepada pemuda kalau nak menikah langsung terhormat ya tak lah terasu semuanya nak berjalan lambek lah datang orang tua itu terhormat cek orang tua pak awak ndak sanggup lah itu jadi untuk nasihat apa bu ya pesan Buya aku untuk generasi muda lah nak kamanakan anak cucu kami sadar lalahnya lah ya kan. Iya. Kalau gitu kok Bang Taufik kalau di kampung agak tinggi itu tuturan gitu. Cucu gitu adalah beranak lo beranak lo. Cucu lah beranak lo Itu Bang Gia kawan lah ya kan. Jadi nak mudah lah Bang Taufik ya kan. Telah panggil aku ya kawan ya kan. Insyaallah. Jadi memang itu nasihat dari Buya ya kan. Sadonya renungilah tujuan hakikat hidup gitu kok. Itu. Jadi kiat masih masuk muda aku ya. Kiat-kiatnya. Yo kiat-kiatnya mengisi ko tentu bertamu menambah ilmu agama. Ya, bekali ilmu agama berbanyak ya duduk di majelis ilmu membaca ya kan perbandaran agama kok kan kini kan mudah mencari ilmu tu ya kan. Jadi walaupun awak kuliah di tempat sekolah umum walau sekolah di umum tapi dan agama kok dicari. Mencari ilmu kok tentu datangi para ulama, datangi para ahli ilmu yang betul. Banyak mengajarkan agama kok, betul nak preferensinya, sunnahnya dari mana, dan sembarang sama guru, ya kan? Yang kedua cari kawan yang elok, mujalah satu ahlul khair, ya kan? Kawan. Kalau awak kawan tu pilih kawan tu, jangan sembarang kawan aja. Iya. Kalau awak kawan awaknya kan bisa dicari. Kok kawan elok awak? Ini tak? Aku kawannya membawa awak mungkin ikut-ikutnya mungkin disuruh aja dulu. Pertama mungkin disuruh aja macik rokok.
Suruh beli rokok dulu. Kan itu tuh ya. Bali dulu, suruh bali dulu, disuruh. Asyik itu sudah sembelihnya, disuruh baci rokok tuh. Asyik itu disantai lah, coba setek. Asam boleh itu lo narkoba. Kau coba lah kau, kan itu yang banyak. Jadi cari kawan elok. Jadi kawan elok kau kayak umpama di Nabi seperti orang mengenai parfum, harum. Kalau awak tidak bisa membeli parfum tu, dan harum tu, kalau awak berkawannya tukang parfum, sekarang kan dia gigi awak seketik celik kau, atau mama apa kawak kan, berimbas kawak harumnya. Kalau berkawannya orang buruk kau seperti berkawannya tukang apa, tukang basi. Tapi asok ya. Tapi asok busuk kan itu, atau apa itu percikan kadang baju awak rusak. Itu. Jadi kawan, cari pilih kawan yang elok. Ya. Yang ketiga, perbanyak doa, ya kan? Perbanyak berdoa minta kepada Allah agar dikuatkan hati awakku untuk taat kepada Allah. Minta, ini doa aku senjata gitu. Jadi doa aku harus kuat ya. Itu. Jadi kita harus minta kepada Allah agar diberikan ilmu taruh, agar diberikan kekokohan untuk dalam menjalankan tadi. Itu barengilah yang terakhir yang sampai amal soleh. Banyak amal soleh. Kalau amal itu kan umum sifatnya. Ada amalku yang wajib, yang sunat, yang fardu. Bagaimana cara beramal tadi? Tentu amal awakku tidak boleh dibuat surang dah, kan? Tentu amal yang disuruhan dari Nabi gitu, diajarkan dari Rasulullah, diperintahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balik yang pertama tadi beraja tadi ya. Balik yang pertama tadi beraja. Itu. Jadi kemudian yang kelima manfaatkanlah ya sadualah fasilitas yang diagi Allah tuh, kalau kini awak diagi Allah berupa nikmat, ada apa, ya kan? Misalnya, tapi ada paket, jangan cari anak kida tuh, dia kan muncul bang Taufik, minta nanti mintanya ketipu tuh, karena iklan tuh, iklan tuh, jadi itu mampu ndak awak ketika itu tuh tibu tuh astagfirullah lewat nih, cari yang elok. Lagi hari Allah fasilitas awak Honda. Kini orang tua awak mudah, alhamdulillah dimanfaatkan. Gunakan Honda kau, jangan guna untuk trek segala macam ya kan. Untuk sekolah, untuk mencari ilmu itu. Jadi Buya itu lah sangat luar biasa tuh. Nasihat Buya kau. Ikut pesan Buyanya itu Bang Taufik, anak-anak. Itu anak-anak muda ya Buya ya. Jadi di sana Najia TV ibadah produk terutama yang muda-muda kok. Jadi mudah-mudahan nasihat dari Buya Desman pada kesempatan pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Mungkin Bang Taufik sebelum ditutupi, nasihat ikoko balik kita apa yang dia, bukan maksudnya mengajari tidak apa-apa tapi kau semata-mata kita mengingatkan kisah Nabi Shu'aib ya. Allah abadikan dalam Al-Quran Nabi Shu'aib tadi dalam surat Hud ayat 88. Nabi Shu'aib, apa kata Allah dalam firman itu? In uridu illa lislaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, kata Allah tentang Shu'aib, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Itu hanya untuk tujuannya memperbaiki islah ya. Itu artinya perbaikan diri kita, perbaikan keluarga kita, perbaiki lingkungan masyarakat kita. Lah elok awak ibda' bin nafsi tadi, mulai dengan diri awak. Lah elok awak, tentu keluarga awak elok. Tentu masyarakat awak elok. Itu. Jadi itu nasihat Buya ya untuk anak-anak muda, untuk sana pemirsa Najia TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa bersobok balik di sana Najia TV dengan episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi, sesuai dengan kondisi apa istilah lagi orang Buya, sesuai trennya. Ini anak-anak muda harus belajar agama seperti pesan Buya tadi, dan insya Allah kita akan bersobok istilahnya sahabat milenial. Sahabat milenial.
Jadi di sana Naja TV dimanapun berada, kita mohon diri dulu, kita cukupkan pertemuan kita di tempat hari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi